Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi tentang teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran. sebagai berikut. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi TIK terdiri dari dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Jenis perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, komputer. Membantu dalam mengolah data menjadi informasi dan menyimpannya untuk ditampilkan di lain waktu. Yang kedua, netbook. Netbook yaitu peralatan yang berfungsi sama dengan komputer, tetapi bentuknya praktis dan dapat dibawa kemana-mana. Yang keempat, netbook. Netbook adalah komputer sejenis notebook, namun ukurannya lebih kecil. 5. Tablet. Tablet PC adalah laptop atau komputer portable berbentuk buku. Yang keenam, televisi. Televisi merupakan sistem penyiaran yang disertai dengan gambar visual dan suara audio. Informasi dan komunikasi. Yang pertama, sebagai infrastruktur pembelajaran di mana bahan ajar tersedia dalam format digital. Dengan begitu, proses belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kedua, sebagai skill dan kompetensi. Pengguna TIK harus proporsional, maksudnya TIK bisa masuk ke semua lapisan masyarakat tapi disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Ketiga, sebagai sumber bahan ajar. TIK juga bisa dijadikan sebagai sumber bahan ajar yang mengikuti perkembangan. Keempat, sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. TIK akan membuat proses belajar mengajar jadi lebih inovatif dan menyenangkan. Kelima, sebagai sumber informasi penelitian, proses penelitian dalam dunia pendidikan jadi lebih mudah dilakukan berkat adanya TIK. Yang terakhir, sebagai media konsultasi. Internet banyak dimanfaatkan sebagai media berkonsultasi dengan pakar yang berada di tempat lain. Dampak TIK dalam media pembelajaran. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif dari TIK adalah informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Ketiga, kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual. Keempat, sistem administrasi pada semua lembaga pendidikan akan semakin mudah. Kelima, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai ilmu dan pusat pendidikan. Yang kedua, dampak negatif TIK di bidang pendidikan. Yang pertama, kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau haki karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang gampang untuk memplagiat. Kedua, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Ketiga, melatih anak untuk berpikir pendek. Yang keempat, kerahasiaan alat tes semakin terancam. Yang kelima, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Siska Maharani. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya yaitu fungsi TIK. TIK berfungsi sebagai gudang ilmu pengetahuan, dapat berupa referensi berbagai ilmu pengetahuan yang tersedia dan dapat diakses melalui fasilitas TIK, pengelolaan pengetahuan, jaringan pakar, jaringan antara institusi pendidikan, dan lain-lain. TIK sebagai alat bantu pembelajaran dapat berupa alat bantu mengajar bagi guru, alat bantu belajar bagi siswa, serta alat bantu interaksi antara guru dengan siswa. Kemudian yaitu TIK sebagai fasilitas pendidikan dan sumber bahan belajar di sekolah dapat berupa pojok internet, perpustakaan digital, kelas virtual, lab multimedia, serta papan elektronik. Kemudian TIK sebagai penunjang administrasi dan alat bantu manajemen. TIK sebagai infrastruktur pendidikan, TIK sebagai keterampilan dan kompetensi, dan yang terakhir yaitu sebagai sistem pendukung keputusan. Aplikasian TIK. Pengaplikasian TIK yang pertama yaitu untuk presentasi. Presentasi adalah cara pembelajaran yang menggunakan OHP atau chart. Peralatan yang digunakan adalah komputer atau laptop dan CD proyektor. Software yang paling banyak digunakan untuk presentasi adalah Microsoft Office PowerPoint. Yang kedua yaitu demonstrasi. Demonstrasi biasanya digunakan untuk menampilkan suatu kegiatan di depan kelas,
Sehingga dengan cara ini siswa bisa diarahkan untuk melakukan kegiatan dengan benar dan mengambil kesimpulan dari kegiatan tersebut. Materi selanjutnya yaitu komponen TIK. Yang pertama, hardware atau perangkat keras. Pengertian dari hardware atau dalam bahasa Indonesianya disebut juga dengan nama perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Yang kedua yaitu software atau perangkat lunak. Nama lain dari software adalah perangkat lunak. Disebut sebagai perangkat lunak karena memang sifatnya pun berbeda dengan jika dibandingkan perangkat keras, yaitu keuntungan dan kerugian TIK dalam media pembelajaran. Yang pertama, untuk keuntungan, membantu mempercepat pekerjaan manusia. Yang kedua, mempermudah komunikasi jarak jauh. Yang ketiga, mempermudah sistem administrasi. Yang keempat, mempermudah proses transaksi keuangan. Sedangkan kerugian, yang pertama yaitu komunikasi menjadi hampa. Yang kedua, penyalahgunaan atau tindakan kriminal dan asusila. Yang ketiga, penyalahgunaan untuk pencurian keuangan. Keempat, munculnya perilaku individualisme, ketergantungan dan egois. Yang kelima, manusia menjadi malas beraktivitas. Terima kasih telah menyimak materi dari kami.